Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan logaritma. Kita akan pelajari materi dasar tentang logaritma. Dulu definisinya, logaritma adalah suatu invers kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi secara definisi apa maksudnya? Nanti saya akan bahas sebentar. Namun kita tahu bahwa suatu invers kebalikan. Nanti ini materi logaritma ada hubungannya dengan materi pangkat. Di sini untuk menentukan besar pangkat. Nanti kita akan lihat. Jadi secara umum logaritma dapat dituliskan logaritma B basis A sama dengan C. Namun kebanyakan orang dia langsung menyebut A log B sama dengan C. Di bahasa secara umumnya itu rata kebanyakan orang menyebutnya A log B sama dengan C. Di sini kita lihat yang dimaksud dengan bentuk pangkat yang mana. Nah, jadi A log B sama dengan C saya ubah menjadi bentuk pangkat, maka diperoleh A pangkat C sama dengan B. Di yang paling atas. Jadi basis, kemudian pangkat C sama dengan B. Nah, jadi ini hubungan antara logaritma dengan pangkat. Jadi kita kasih keterangan dulu, A itu adalah bilangan pokok atau basis. Syaratnya itu A lebih besar sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0. Kemudian B itu bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Dan C adalah besar pangkat. Di sini. Jadi kalau kita perhatikan, logaritma itu dia mencari berapa sih nilainya dari bilangan berpangkat. Jadi kalau kita lihat di sini, A pangkat berapa sih sama dengan B. Jadi coba contoh soal, kita perhatikan ya. Jadi kan secara umum, biasanya kan materi pangkat, kalau kita misalkan 3 pangkat 2, kan sama dengan 9. Berapa? Sekarang 3 pangkat 2 itu 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Maka 3 kali 3 itu hasilnya 9. Maka kalau saya ubah menjadi bentuk pangkat, akan menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Ini tadi pangkatnya. Oke. Kalau di logaritma yang dicari. Nah, 3 log 9 sama dengan 2. Ini penulisannya. Dari penulisan bentuk pangkat ke bentuk logaritma. Karena ada hubungannya antara logaritma tadi. Berikan dari pemangkatan eksponen. Nah, di sini yang dimaksud. Karena materi pangkat. Jadi kalau kita tuliskan ke bentuk logaritma seperti ini. 3 log 9 sama dengan 2. Nah, contoh lagi. Misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Karena 2 dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya 8. Jadi kalau saya ubah menjadi bentuk logaritma, kan diperoleh 2 yang ini tadi jadi basis di materi pangkat, maka kalau di logaritma kita tulis paling atas dari log dan lebih kecil misalnya. Jadi kalau saya ubah menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Misalkan lagi 4 pangkat 2, kan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Maka kalau saya tuliskan menjadi bentuk logaritma, menjadi 4 log 16 sama dengan 2. Nah, ini kita tadi contohnya itu dari bilangan berpangkat ke logaritma. Gimana kalau saya balik dari logaritma ke bilangan pangkat? Coba kita misalkan. 3 log 9 sama dengan berapa sih? Nah, kan kalau saya ubah bentuknya menjadi bentuk pangkat, itu menjadi 3 pangkat berapa sih sama dengan 9. Nah, jadi di sini yang dimaksud ini menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, jadi kalau di materi kalau kita menjadi bentuknya ke materi pangkat, yang ditanyakan itu pangkatnya. Jadi 3 pangkat berapa sih sama dengan 9? Contoh lagi misalkan
2 log 8 sama dengan berapa sih? Nah, bagaimana kalau kita ubah bentuk pangkat? 2 pangkat berapa sih sama dengan 8. Jadi bagaimana kalau maka kalau misalkan A log B sama dengan berapa, berarti A pangkat berapa sama dengan B. Jadi yang dimaksud di logaritma itu dia tanyakan pangkatnya berapa sih? A pangkat berapa sama dengan B? Nah, jadi coba kita perhatikan. 3 log 9 sama dengan 2. Kok 2 sih? Nah, karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Misalkan 2 log 8, ya 3. Karena kalau kita pangkatkan, misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, kalau logaritma itu dia tanyakan pangkatnya. Itu yang dimaksud untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Bilangan pokok yang mana? Yang basisnya ini geometri pangkat. 2 basis, 3 basis. Jadi, perlu diingat bahwa hubungan jadi metode logaritma ada hubungannya dengan dari eksponen atau pangkat. Nah, jadi kalau misalkan di sini 3 pangkat 2 kan ditanyakan hasilnya berapa? 9. Sementara di logaritma itu dia tanyakan pangkatnya. 3 log 9 sama dengan berapa? Oke, kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Nah, karena ada hubungan antara pangkat dengan logaritma, maka ada beberapa sifat yang harus dipahami. Yaitu kalau misalkan kan di materi pangkat, A pangkat 1 sama dengan A. Karena A akan dikalikan sebanyak 1 kali, maka hasilnya A. Maka kalau diubah bentuk logaritma, akan diperoleh A log A sama dengan 1. Yang ini basis, A log A. Ini kan hasilnya tadi sama dengan 1. Kan yang ditanyakan itu kalau di logaritma kan pangkatnya. Nah, di A log A sama dengan 1. Kemudian, sebelumnya saya sudah buktikan di rumus ini ya. Di materi pangkat, nanti dilihat di video sebelumnya. Bilangan apapun yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nanti dilihat di video materi pangkat. Dan saya sudah buktikan. Jadi kalau saya tuliskan dalam bentuk logaritma, maka A log 1 sama dengan 0. Yang basisnya ini dia kita tulis log itu di atasnya dan kasih kecil ya. Jadi A log 1 sama dengan 0. Perlu lagi diperhatikan, ya, ini ada beberapa sifat, namun saya kasihkan dulu contoh. Itu misalkan 2 log 8. 8 ini saya ubah menjadi bentuk pangkat, maka akan diperoleh 2 log 2 pangkat 3. 2 log 2 pangkat 3. Jadi kalau saya ubah menjadi bentuk pangkat, berarti yang 2 ini tadi yang di atas kan basis. Jadi 2 pangkat berapa sih? Sama dengan 2 pangkat 3. Ya 2 pangkat 3. Kan sama dengan berarti harus sama ya. Jadi 2 log 2 pangkat 3 hasilnya 3. Nah, contoh lagi deh. Nah, contoh yang kedua misalkan 3 log 9. 9 ini saya dapat ubah menjadi bentuk pangkat, maka menjadi 3 log 3 pangkat 2. Sama dengan, kita ubah lagi menjadi bentuk pangkat. 3 pangkat berapa sih? Sama dengan 3 pangkat 2. Ya, kalau di sebelah kanan 3 pangkat 2, maka di sebelah kiri harus juga 3 pangkat 2. Jadi 3 log 3 pangkat 2 sama dengan 2. Contoh lagi yang terakhir ya. Ini. Misalkan 2 log 32 sama dengan 32 ini saya dapat ubah menjadi bentuk pangkat. Itu 2 log 2 pangkat 5. Oke, kita ubah lagi menjadi bentuk pangkat. 2 pangkat berapa sih? Sama dengan 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5. Jadi 2 log 2 pangkat 5 hasilnya 5. Dari beberapa contoh di atas, maka kita mendapatkan sebuah pola. Jadi kalau misalkan A log A pangkat B sama dengan B. Jadi coba diperhatikan ya. Sini 2, sini juga 2. Jawabannya di pangkat ini di atas. 3. Nah, kan? Dan sini 3 log 3 pangkat 2. Ini jawabannya 2 yang di atas pangkatnya. Jadi kalau misalkan A log A pangkat B dengan B. Cukup lihat di atasnya. Dan syarat di sini basisnya sama ya. Kalau di sini 2, maka di sini harus 2. Kalau di sini 3, maka di sini harus 3.
Jadi tinggal dilihat berapa nilai pangkatnya ke jawabannya. Sini 5, sini juga pangkatnya 5, sini 2, pangkatnya juga 2. Jadi sifat-sifat logaritma untuk dasar kita sudah buktikan, jadi harus bisa dipahami. Jadi pertama itu A log A sama dengan 1. Kemudian A log 1 sama dengan 0. Kemudian A log A pangkat B sama dengan B. Oke, mungkin cukup sekian tadi mengenai sifat logaritma dasar. Insya Allah saya akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Jika ada saran dan masukannya untuk berkembangnya channel ini, bisa kritik dan sarannya itu bisa dimasukkan di kolom komentar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.